Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel saya di NN Yaya Channel. Masih berbicara di seputar otomotif. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lagi tentang lighting kita di kendaraan kita. Yang seperti kita ketahui bahwa lighting atau penerangan pada kendaraan itu sesuatu hal yang vital. Artinya menyangkut dari keselamatan, kenyamanan berkendara, dan tata tertib berlalu lintas karena sudah diatur oleh undang-undang dalam peraturan pemerintah. Ya, tadi sudah saya nyalakan. Ada dua jenis tipe boklam. Yang satu itu tipe standar halogen dan yang ini tipe LED. Ya, teman-teman, banyak kalangan muda sekarang trendingnya itu sekarang bermain di penerangan lampu itu entah di H4-nya, fog lamp atau sennya itu banyak di LED. Tren banget sih, mungkin ya saya juga menggunakan LED sebetulnya, tapi memang ada beberapa spek yang harus kita ketahui ya. Spek LED teman-teman ya, ini cenderung lebih terang cahayanya daripada halogen. Itu karena dia hanya bertumpu di satu fokus, artinya tidak seperti halogen ya. Pencahayaannya pun dia akan lebih cerah dan bisa menembus kaca teman-teman yang dari depan kita, artinya bakal kita sedikit kena sentil ya. Tapi itu bisa diatasi sebetulnya asal kita mengetahui tata letak cara pemasangannya. Di sini saya tidak akan bicara tata letak pemasangan, tapi saya akan berbicara sedikit tentang keunggulan boklam LED dengan boklam standar halogennya. Di samping keuntungannya tentunya ada kerugiannya dong. Apa itu? Nah, sekarang coba kita ngobrol bincang-bincang sedikit ya. LED tentunya itu akan lebih terang seperti saya sebutkan tadi. Tapi ini ada minusnya teman-teman ya. Saat pemasangan H4 kita di reflektor itu karet penutup reflektor bagian kabelnya ini tidak akan bisa terpasang. Itu karena kepala di sini lingkarnya itu akan lebih besar dan ada lebih panjang, pada ekornya lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena dia ada tambahan kipas pendingin. Sedikit ini menambah daya sebetulnya, tapi sangat kecil, teramat kecil dayanya. Dan di saat cuaca hujan, kita tidak akan bisa menembus kabut. Kita akan kalah secara jarak pandang. Namun beberapa teman-teman mungkin sudah mengetahui cara siasatinya itu mudah sekali. Kita pun harus memasang boklam tambahan terutama di fog lamp atau lampu bumper. Pencahayaannya harus lebih berbeda. Andai H4 kita ini berwarna putih, maka disarankan fog lamp kita itu berwarna kuning pekat agar bisa tembus cahaya dalam kabut. Seperti itu teman-teman. Dan ini lebih dingin tentunya. Andai pun teman-teman nyala kendaraan itu di malam hari, itu sepanjang malam terus berkendara, lampu ini akan tetap dingin dan teman-teman bisa buktikan dengan menyentuh mikanya. Ini lebih safety di mika kita sebetulnya. Dan daya kelistrikan yang terpakai pun itu lebih kecil. Dia hanya di maksimal 35 watt. Beda dengan lampu standar halogen ini. Standar halogen ini setrumnya lebih besar teman-teman. Ya, lebih besar karena dia serupa dengan lampu pijar, yang artinya energi yang diserapnya itu roll on tanpa henti terus menerus. Nah, disinilah ada beberapa kerugiannya.
tentunya pertama itu di kelistrikan, terutama di aki ya, di baterai kita teman-teman. Nah, ini cukup menguras setrum sebetulnya ya, dia akan lebih panas. Nah, kerugiannya itu reflektor kita akan gampang terbakar. Di soket kita pun akan ada kerugian. Soket kita seperti warna coklat, kepala soketnya seperti warna coklat, itu karena terbakar sebetulnya. Terbakarnya bukan langsung api memercik, tidak, tapi karena hawa panas yang timbul dari kakinya. Ini sangat teramat panas. Jangankan di sepanjang malam perjalanan, dalam hitungan 1 jam pun ini reflektor dan mika kita sudah panas. Makanya bagi teman-teman yang mika boklam itu masih berupa mika, terutama mobil tua biasanya beda di mobil tua, maksud saya. Mobil tua biasanya itu dia bukan mika tapi kaca, dan reflektornya itu dari stainless, itu akan lebih aman. Tapi di mobil-mobil terbaru itu bukan kaca, dia menggunakan mika. Makanya disarankan nih teman-teman nih, awas, hati-hati penggunaan boklam yang melebihi kapasitas wattnya dari standarisasi assembling perusahaan yang perakitan mobil. Ini sangat dilarang. Andai dari standarisasinya di 60/55, lalu teman-teman naikkan di 100 watt karena ingin cahayanya lebih terang, bisa seperti itu, bisa lebih terang. Tetapi kerugiannya itu di reflektor dan mika. Mika teman-teman itu akan lebih cepat menguning dan akhirnya akan retak seperti pecah 1000. Seperti itu kurang lebih. Makanya disarankan gunakanlah standarisasi assemblingnya. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi untuk cuaca hujan, teman-teman nggak perlu khawatir dengan boklam ini. Andai pun teman-teman tidak menggunakan fog lamp, teman-teman cukup dengan H4-nya saja sudah mampu menembus kabut tersebut. Oke teman-teman, demikian sedikit ulasan dari saya. Tetap kita berbagi, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Tetap di NN Yaya Channel, dan tunggu video saya berikutnya.